Assalamualaikum teman-teman. Pertama-tama minta maaf lah kalau misalnya video ini dibuat mendadak. Video ini dibuat biar kita sama-sama tahu gitu sama cara pembikinan peta buat desain akuisisi selama nanti. Soalnya aku pun juga baru belajar gitu. Paling yang pertama kan disuruh itu kan dari peta geologi kan ya. Nah, ini ntar ini udah ke klip sih peta geologi itu untuk Tanjung Karang doang. Ini kan ntar aku bagilah ke kalian peta Tanjung Karang itu gimana. Jadi untuk ngasilin nilainya itu atau ngasilin menghasilkan formasi-formasinya itu kali ini Tanjung Karang kalau kerja properties terus pilih simbologi kalian pilih categorize. Nah, categorize itu kalian pilih di sini namanya kalau nggak salah kasih pak bukan ini simbol berarti simbol tuh di sini baru keluar kan apa-apa. Terus kalau kalian bisa mau yang namanya lebih jelas itu bisa kalian pakai name atau formation gitu. Nah, itu kelihatan pertama paling kita pakai simbol ya. Nih, simbol kita play dulu. Untuk kalian lihat nilai-nilai apa di sini sebelum bisa kalian lihat dari sini. Tanjung Karang Open Attribute Table. Nah, kalian bisa lihat namanya apa, formasinya apa, klasifikasinya itu gimana gitu. Gitu sih. Nah, terus buat kalian kalau misalnya kalian choose ini mau kalian sama dengan peta apa? Peta dari lembar Tanjung Karang kita punya tuh bisa kalian gini nanti. Lembar Tanjung Karang berarti di sini dokumen sampai kikis peta lembar Tanjung Karang. Oh, mama peta lembar Tanjung Karang. Udah bisa kalian akses kan tuh sama aja kan bentuk formasi geologi yang ada. Nah, paling buat kalian cara ngakan itu sebenarnya bisa kalian gini sebentar. Misalnya gini nih. eh Misal di formasi apa namanya? Formasi GTL nih, GTL. Set untuk kalian ngubah yang warnanya biar sama kayak gini bisa kalian ini. Terus kalian pencet color sini. Terus kalian pilih sampel sampel warna. Nah, itu kalian atur di kalian gerakin ini ke warna sini nih. Tuh, oke. Baru nanti hasilnya sama gitu. Paling itu balik ke referensi kalian masing-masing sih. Bagusnya tuh mau gimana buat pewarnaan. Paling gini nih yang pertama. Terus nanti kalau misalnya kalian mau ngeklip peta yang kalian buat itu bisa kalian pakai gini layer maksudnya tuh di raster extraction clip raster by extend input layer tuh kalian pilih contohnya misalnya Google Satellite clip extend tuh kalian pilih ikutin yang peta Tanjung Karang nih tuh. Terus nanti file itu bisa kalian simpan dalam bentuk ini save to file terus kalian pilih misalnya sini bahan peta if ntar misalnya nyimpen di download dulu ya contoh klip udah save sekarang run ini nggak tahu kenapa nggak bisa coba nih ya contoh klip run kalian bisa nanti bisa kalian lihat bisa nggak masukin master layar masukin contoh klip download. Aku sebenarnya juga nggak tahu kenapa laptop begini. Paling nanti bisa kalian coba di laptop kalian gitu, karena dari kemarin sebenarnya ada masalah gitu buat laptop ini. Tapi itu untuk ntar untuk kan peta geologi itu yang disuruh kemarin itu ada peta geologi. Terus kalau masukin ini kan di sana akuisisi kalian, delimit text layer. Coba aku misalnya pakai buat yang tekstur kami kemarin. Teknik survei, tugas tekstur. Oh nggak sini, sini. Ini contoh ya, adik-adik.
So, buat yang pewarnaan ini atau properties terkait gimana bentuknya sebenarnya eh, preferensi masing-masing itu dibalikin ke kalian bagusnya gimana. Paling kalau kalian mau nanya bagus tentang simbol-simbol ini tanya yang ke asal masing-masing gitu bagusnya gimana. Terus selanjutnya itu hmm, masukin untuk peta geologi itu perlu masukin terkait data eh, terkait data ini terkait data ke tentang patah nada itu ada data dari Bang Sultan di mana di struktur bagian patahan aktif kalian pilih yang ini ya save file. Nah nanti kelihatan lah di sini ada patahan kan di daerah sini. Ini nih paling bisa kalian coba-coba sendiri lah gimana bagusnya. Misalnya sini kita memakai warna hitam kan, hitam. Kalian misalnya pakai yang inilah misalnya ini, yang ini. Terus kalian pilih sini warna hitam kan, warna hitam. Oke, kalian bisa gedein ini biar lebih kelihatan sedikit. Nah, paling udah buat peta geologi itu paling gini. Nah, terus kan habis itu kan kalian ini ya, kalian print untuk layoutnya itu. Ini. Nah, paling untuk berapa jumlah gedenya itu paling kita samain aja ya untuk ukurannya. Mana ini? Bentar. Aduh. Mana dia munculin ya? Properties ini saya akan pilih ukurannya A4 portrait landscape ini balik ke kalian nah bagusnya mau gimana. Jadi ini aku nyoba yang A4 dulu. Nah, eh, buat ketentuan isi layoutnya itu sama kayak peta yang biasa. Ada peta di sini. Bentar. Aku balikin lagi ke kalian gimana bagusnya. Dan ini contoh buat peta kan. Di sini petanya. Terus kalau kalian bisa mau bikin jadi satu langsung aja bisa buat apa kayak legenda-legenda gitu. Di sini pilih ini, triangle. Sebenarnya balik ke kreativitas kalian masing-masing gimana ya. Tapi kalau misalnya ngikut dari tahun lalu itu, yang ada di lab bisa kalian lihat sendiri ntar di lab. Di sini tuh bagian penamaannya. Misalnya gini, properties. Come on. Properties. Terus ini bisa kalian atur nih center, vertical center, ke tengah. Lalu di sini peta desain akuisisi, bawahnya metode gravity misalnya gravity. Tapi kalau bisa ini ambil ini aja ini gaya berat gitu, gaya berat. Bawahnya itu teknik geofisika,
geofisika, bawahnya itu 2026. Kalau misalnya kalian ngeblur nih, kalian ngerasa ngeblur, ya udah kalian pencet di rendering, kalian pencet nilai ini terus normal. Nah, nggak ngeblur lagi kan? Ini fontnya basing lah, kalian mau gimana, ukuran berapa basing di bagian kalian lagi. Terus tahun kemarin itu mereka cuma masukin logo Prodi, dimana logo Prodinya itu ditaruh tepat di sebelah sini. Cara nambahin itu kan gini kan, edit view item, edit item, plus setting. Sini pilih raster image. Kalian pilih ini logo body. Masih sama kayak tadi, kalau misalnya ngeblur tadi itu kalian pilih rendering, ini normal pak, udah. Habis itu di bawahnya itu apa ini terkait apa namanya nih, mata angin. Ini bisa kalian cari sendiri yang bagus untuk gimana. Ini kan default dari apa ya, default dari ini ya, kikis. Kalian bisa gini, terus lanjut. Kalau misalnya di bawah ini skala. Nah, kalau bisa tuh kalian bikin skala tuh kalian ini dulu, kalian grid. Nah gini nih, modify grid. Terus kalian pilih use map unit, misalnya frame, zebra. Ini tuh kalian pilih, kalian tuh mau bikin enter from berapa. Kalau misalnya juga tuh gue bikin 2000. Enggak kelihatan ya. Berarti misalnya 200. Nih 2000. Oh masih kegedean ya. Kalau misalnya gitu ngambil 20.000. 23 20.000. 20.000 berarti 2 km kan. 20 km. Habis itu buat ini draw koordinat. Nah ini untuk draw koordinatnya ini dibalikin ke kalian lagi, gimana kalian mau pakai ya. Koordinat itu kan yang samping-samping ini kan ya, mau kalian horizontal, vertikal ini pasti lagi balik ke kalian bagusnya gimana gitu. Contohnya misalnya gini lah. Nah terus waktu kalian bikin skala ini di bawah, kalian di bawah itu kalian item properties, kalian pilih itu meter. Tadi kan kalian ngambil skalanya itu 20 km ya. Jadi kan 20 km itu maksudnya dari sehitam itu tuh jarak tuh 20 kilo. Jadi nanti ini kan kalau misalnya label unit itu 1, berarti kan 5 kilo. Berarti kalau misalnya ini ada, kalian coba-coba 2, 0,4, 0,25 tuh. Itu bisa kalian coba-coba sendiri lah gimana cara ini, nah cara memperbaikinya. Position size di sini bisa kalian gedein buat ukuran. Ntar kalian coba-coba sendirilah gimana bagusnya terkait ukurannya. Paling harus kalian tamain tuh yang di skala ini. Skala ini sama dengan bentuk grid yang kalian bikin buat jumlah ukurannya. Terus di bawahnya tuh ada legenda yang bagian sini. Kalau misalnya kalian gampang kan gini kan ya. Set, masuk nih legenda. Legendanya kan diambil dari yang
peta sebelumnya nih sini nih kemasuk semua nih legenda ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngatur, bisa kalian di item properties. Kalau misalnya kalian masih bikin manual, auto update yang dimatiin. Ini Google Satelit dimatiin. Terus ini juga dimatiin. Tugas tekstur ini bisa kalian rubah. Kan gini nih, lokasi akuisisi, lokasi akuisisi gitu. Misalnya ini data ini, nah ini ntar bisa kalian coba-coba sendirilah gimana bagusnya gitu, gimana caranya bisa kalian lihat di YouTube atau di mana biar dia tuh sebelah kiri kanan gitu. Terus peta geologi udah. Inilah ya biar ini simbol kolom 2. Nih gini, kalau misalnya kalian mau ini ya membagi ya, katanya berarti rubah jadi nama Cesar. Cesar ya, apa ini kalian coba-coba sendirilah gimana bagusnya, gimana semuanya, balikin ke eh paper kalian. Mungkin di bawah bisa kalian masukin peta indeksnya ya, yang peta kecil. Bentar, sini dikunci dulu. Set, lock layers, sini sini. Peta indeks ini sebenarnya balik ke kalian lagi, layout yang bagus mau gimana gitu-gitu. Berarti dikunci. Nah, kira-kira gambarnya gini lah, bagian atas tuh gini, sama kayak yang ada di Prodi. Di bawahnya itu ada armata angin. Sekalian kita pakai legenda yang kalian pakai. Legenda yang kalian pakai itu gimana? Buat tuh bisa kalian masukin PT Index. Kalau enggak kayak yang penjelasan penjelasan ada di Prodi, bisa kalian masuk keterangan gitu sebagai nanti PT Index. Sebenarnya balik ke kalian lagi sih gimana kalian nyusunnya, atau mau kalian gede yang kayak tadi kan, yang kalian gede ukuran peta ya. Tuh bisa memakai A3, A4 gitu. Habis peta geologi, kita tuh disuruh ngebikin peta terlain ya, atau peta konturnya. Pertama peta satelit. Ini kalau yang ku tangkap dari Bang Sultan tuh pas peta satelit tuh ya ini aja gitu bentukannya. Paling bisa ditambahin apa sih nama? Bisa kita tambahin, bisa kita tambahin untuk data konturnya.
Contoh, tadi aku masukin peta konturnya di korlap geologi struktur Demnas. Ini bisa Demnas, SHP, kognitif. Kemudian gini nih. Nah, cara kalian memakainya itu, pertama kalian pencet di ini, raster, extraction, contour. Nah, intervalnya tuh bisa kalian pilih mau mau gimana gitu nilai interval antara lainnya. Kalau aku sih milih misalnya 50 nih. Contoh 50. Ngambil atribut dari elevation, band gray, don, set, run. Tunggu aja sampai selesai nih. Tuh bisa kelihatan peta kontur kita. Kan tadi interval 50 kan. Nah, tuh dibalikin lagi ke kalian. Kalau cara ngebikin peta konturnya itu biar ada nilainya tuh. Ini kalian warna hitam dulu. Kelihatan nggak warna hitam? Warnanya adalah warna merah. Merah. Set oke, apply. Terus kalian ngebikin label lah. Label itu kalian pilih. Bentar. Mana dia caranya ya? Label filter fill and value elef. Di sini tuh kalau ngebikin nilai yang di sini set, kalian pilih yang ini, kalian bikin tabel baru, nama untuk index, ini kalian pilih string, text, string kan, alias, nanti fill index, habis itu sama kontur, type ini oke. Nah, terus kan ada kan nih. Nah, setelah itu kalian pencet yang ini, save. Oh, ini rubah dulu. Ini kalian pilih kontur, terus kalian pencet yang ini. Dimana expressionnya itu kalian tulis cache, di bawah itu when, cache when cache when elef. Elef itu ngambil yang dari ini ya. Elef, ini lipat tadi kita pakai yang 50. Terus dan biasa bawahnya as index add dapat.
ke bulan Juli aja kita bikin oke. Terus kita pilih update. Nah, ntar kan yang di bawah 50 itu bakal dianggap sebagai indeks, sebagai biasa lah. Dan general itu bakal sebagai indeks. Habis itu kita keluar dari sini. Nah, di sini tuh bakal kita properties, pilih simbologi, label, base labeling, pilih. Sini kita pilih filter sini, fill and value, pilih contour. Sorry, simbologi. Sini pilih categorize, value itu contour, classify, dipilih. Ini bisa kita pilih, misalnya sini tadi warna merah semua kan. Yang biasa ini 6 indeks itu yang kecil. Kita kecilin. Oke, bisa label itu pilih rule based labeling, ini dapat. Fill and value, pilih contour line, dengan contour ini pilih sama dengan indeks. Pilih yang all unique indeks. Oke. Value itu bisa kita pilih fill and value, elevation sama dengan ini M tuh ngebikin kalau misalnya 1 meter gitu. Di sini bisa kita pilih cari ini teks, bisa kita pilih bold, sekarang tuh bold. Bisa kita ngehidupin inilah biar belakang ada warna. Terus bisa kita pilih placement, kita pilih online itu maksudnya tuh dalam garis itu. Terus ini paralel, ini pas, repeating label ini nggak perlu ya. Udah bisa kalian okein tuh. Ntar mana nih? Ada lagi ini. Tuh bisa kelihatan kan ini kontur 150, ini 300 gitu. Jadi ini ntar bisa kalian coba-coba sendiri lah gimana caranya gitu terkait peta kontur ini. Ini paling satelitnya cuman gini aja, peta satelit. Mungkin biar lebih jelas konturnya dimatiin. Atau properties, ini layar dimatiin. Coba kita sedikit. Mungkin bisa gini untuk peta satelitnya.
Terus buat legenda nih kalian sesuaiin lagi gitu dengan apa yang kalian masukin di setlist. Misalkan ini kan cuman ada lokasi akuisisi. Ya udah berarti kalian matiin semua kan yang ini, yang Tanjung Karang itu. Tuh gitu. Ini bisa gitu doang kan. Ini sensor juga nggak ada. Ya udah kalian matiin aja gitu. Terus selanjutnya itu disuruh membuat peta peta RBI, peta teren lah. Peta teren itu peta kontur. Nah, kalau di aku tuh bakal ini ditambahin dengan peta tren dari Google Google. Nah, ntar aku kasih caranya gimana cara ngubahnya. Itu mudah, cuman kalian cara masukinnya itu tuh kalian dan kontur yang dari peta Google Trend sama ini sama. Itu cuma kalian giniin cara nama tuh new connection. Kalian tulis ini penamaan tuh basing bebas. Sedangkan URL-nya tuh sama aja gitu. URL ini nanti ntar ada linknya, ntar aku cari di mana cara nambahin kemarin. Ini result interpretation, ini kemarin aku pilih yang tinggi. Paling itu doang sih buat cara nambahin Google Terrain ini ya. Ntar aku cari video, cari webnya. Habis itu misalnya ini udah nih, udah dapat nih peta Google Terrain. Ya udah kalian uh, kalian ini aja, kalian apa? Kalian langsung layout aja langsung. Jadi kalau menurutku ntar waktu di kalian tuh kalian cari aja gimana bagusnya tentang peta kontur ini, biar nggak terlalu kelihatan tebal. Di sini kan kelihatan terlalu tebal kan buat garis-garis yang aku buat. Paling terbalik lagi ke kalian gimana bagusnya. Untuk layar matiin dulu. Tuh kan terlalu jelek kan, gimana yang buat paling bisa eh kalian lah gimana bagusnya gitu. Paling sama buat legendanya itu ya bisa kalian ini kan item properties. Misalnya kalian mau bikin kayak gini, kalian pilih tambah. Tuh kalian pilih tuh yang tadi kalian bikin kan tadi di mana ya? Nah, legendanya itu di kontur. Kontur. Nah, kalian pilih ini. Ini tuh bisa kalian hilangin kayak gini. Misalnya ini kalian bikin kan ini yang indeksnya 100. Nah, tadi bikin 75 kan. 75. Bawahnya ini yang segitulah. Tapi bisa kalian pelajari sendiri lah gimana bagusnya. Ini kan kayak ada dua ini ya, ada dua kotak. Jadi kita merubahnya di ini di bagian kolom. Jadi satu. Oh, udah selesai. Gitu. Itu doang sih. Buat peta kontur. Habis peta kontur tuh masuk ke peta RBI. Nah, peta RBI itu sama kayak ini sih, sama kayak sama kayak peta tematik. Kalau permintaan dari Bang Sultan itu kita pertama tuh diminta ngegambarin peta tematik tuh malah memakai save file dari peta yang ada di Inagea Portal. Nah, karena kita berada di dua kabupaten, di Lampung sama Lampung Selatan sama Bandar Lampung, ntar bakal kalau masuknya dua-duanya gitu. Contohnya gini nih, save file yang diperluin tuh yang bakal ngeganggu waktu kita akuisisi itu mana kemarin ya? Cipan ya? Kerlap. Bukan sini data set metapan Sewu Lampung Selatan.
bahan peta bukan di sini. Mana dokumen ternam kerlap lagi terus bukan di Lampung juga bukan koordinat apa lagi bahan peta nggak ada. Oh ya tadi pemetaan. Ini kan ada dua nih daerah Ramsel sama Bandar Lampung. Ntar kalian pakai aja gitu datasetnya. Paling ini yang pertama tuh kalian kode yang di sini nih. Kalau LN tuh maksud tuh dalam bentuk garis. Kalau AR tuh dalam bentuk area. PT itu dalam bentuk poin titik. Jadi kan kalau yang bakal sekiranya mengganggu kita tuh paling kayak sawah, terus jalan, eh, tempat-tempat yang bisa mengganggu terutama yang magnetik sama graffiti kan. Itu kalian pilih tipe file itu yang SHP. Mungkin dari tipe ini bisa kalian samain mana SHP, mana yang SHX itu kan beda-beda. Senang aku pakai yang tipe file SHP-nya. Dimana yang diperluin itu pertama sungai. Sungai itu kita pakai yang lain. Terus eh mana ya? SHP, SHP, sungai, stasiun, SPBU, sarana ibadah, rumah sakit bisa kita masukin, sarana ibadah, mungkin enggak dulu. Rawa, eh, pemukiman, pelabuhan kita masukin dalam bentuk poin, karena waktu dimasukin dalam bentuk area itu kecil gitu, cuman area pelabuhannya. Pasir, olahan air minum, non agri, hutan kering, hutan basah, non agri, niaga, menara telepon, menara listrik. Ini menara listrik bisa kita masukin. Makam bisa kita masukin sebagai area. Kontur udah. Jembatan, jalan. Ini jalan bisa kita masukin. Irigasi bisa kita masukin. Industri, garis pantai, gardu listrik bisa kita masukin. Dermaga, nggak usah. Dermaga tuh beda dengan pelabuhan. Dermaga tuh kayak pelabuhan kecil maksudnya. Danau, bendungan, bendung, bangunan, bangunan. Bangunan ini hampir barisan nama ini ya, pemukiman berarti nggak usah dulu. Arena olahraga, airport, ini bisa masukin bandara. Ini bisa kita masukin tuh agri sawah karena buat ladang sama kebun tuh masih bisa kita lewatin kan. Ini kita masukin juga administrasi ke kecamatannya. Ini tidak kita DD. Berarti yang buat peta RBI ini itu tuh permasalahan kita itu dimasukin dua lokasi. Berarti misal administrasi kecamatan nih. Berarti kita masukin juga buat yang Kota Bandar Lampung. Ntar aku bagi file buat ini ya, buat apa namanya? Buat file SHP-nya yang dapat dari Ina Geospasial Bandar Lampung Malamsel. Nah, buat pewarnaan, buat itu tuh balik lagi ke kalian bagusnya gimana gitu. Kalian mau pakai yang gimana? Kalian contoh ini administrasi kecamatan. Ya udah kalian bikin. Oh, administrasi kecamatan salah nih. Acara administrasi kecamatan itu dimasukin sebagai garis saja gitu, biar kelihatan pembatasnya. Bukan sebagai area kayak gini. SHP, ada nggak? Administrasi kecamatan. Oh, nggak ada yang administrasi AR sebagai area. Udah baca cara ngebuatnya, diginiin. Terus properties, simbologi, pilih yang ini, outline-nya hitam atau biru lah biar kelihatan begitu. Terus simbologinya buat penamaan daerahnya itu bisa kita pilih gini, label,
single label, value itu bisa kita pilih dari. Nah, itu bisa kita lihat apa yang masuk di value yang ada dalam itu, bisa open attribute table. Bisa kita lihat wilayah administrasi kecamatan. Kita berarti bisa pilih namanya namod. Namod. Yep, namod. Hmm. Di sini kita pilih namob. Labelnya itu namob. Berarti kita bisa masukin ini buffer biar kelihatan apa yang ditulis tuh. Sini Tanjung Senang, sini Raja Basah, sini Natar, Gunung Tatan, Kemiling, Kampung Udik, Margata, Jati Agung. Ya balik, kalian ntar kalian gimana kalian ngakal-ngakalin buat daerah ini. Agri sawah, ntar warnanya terserah kalian mau gimana. Ya berarti kalau bisa ntar buat yang ini lokasi akuisisi itu kalian letaknya paling atas biar kelihatan nih, misalnya gini. Oh, lokasi akuisisi ini mana nih? Ini lokasi akuisisi ini dekat dengan sawah yang ada di sini. Berarti kan dekat dengan pemukiman. Nih, berarti kan ntar ini kan yang jadi apa fokus kalian ntar gimana cara ngakalin lokasi akuisisi kalian itu. Ya paling gitu sih. Buat pewarna ini balik ke kalian lah gimana bagusnya di kalian. Kalau bisa sekreatif mungkin lah ya. Tuh. Nah, buat klipnya itu yang tadi ku ajarin. Jadi kalian pakai yang klip dari hasil peta ini aja, peta lembah Tanjung Karang itu. Jadi kan diambil cuman kalau lembah Tanjung Karang itu tadi tuh diambil cuman segede ini kan, atau mau kalian klipin aja nih. Kalian cari sendiri lah gimana cara cara ngeklipnya. Orang nggak tahu di laptopku nggak bisa, tiba-tiba nggak bisa. Ini Tanjung Karang udah selesai. Apa lagi? Kalian masukin lagi ke peta ini ya, peta 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 ini, peta kalian yang kalian buat. Mungkin sekian dari aku yang bisa aku jelasin. eh ini juga sama buat legenda yang ada tuh, masing kalian lah gimana bagusnya. Sekian paling bisa aku jelasin. Kalau ada misalnya kalian bingung langsung tanya aja di WA, entah kalian WA atau kalian telepon. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya selama penjelasan ini ada yang kurang jelas atau kurang lah. Sekian, terima kasih.